Tes mic. Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengatasi CPU berlebih pada Rotorboard Mikrotik, ya kan. Kemarin saya sudah posting di Facebook tentang bagaimana cara mengatasi penggunaan CPU yang berlebih pada Rotorboard Mikrotik, ya kan. Yang di sini di gambar ini saya screenshot penggunaan CPU pada RP941 atau Hub Lite yang saya kelola, yaitu ketika dia dilewati bandwidth sebesar 23,9 Mbps, penggunaan CPU-nya dia langsung membengkak menjadi 100%. Itu banyak banget ya, yang membuat dia jadi overload. Kadang sulit banget buat dibuka lewat Winbox ya, atau aplikasi Winbox di HP. Jadi sulit buat masuk, satu sulit buat masuk, dua klien kadang tiba-tiba disconnect. Yang ketiga paling parah, bisa-bisa router mati sendiri alias repot gitu. Itu penggunaan CPU-nya, banyak banget ya penggunaannya. Padahal hanya 20 mega kok sudah 100% gitu ya. Itulah kenapa Mikrotik ini harganya murah, ya kan, karena memang powernya juga kecil. Oke, jadi bagaimana cara mengatasi? Yang pertama itu cek penggunaan CPU pada menu tools profile app. Siapakah yang paling banyak memakan CPU? Optimalkan lagi settingannya. Ya, untuk mengoptimalkan settingan ini kalian bisa cari di dokumen atau di grup Facebook dari Pejuang GSM. Di sana sempat dibahas bagaimana cara mengatasi CPU atau mereduce atau mengurangi penggunaan CPU. Ya memang nggak begitu banyak efeknya, tapi ada perubahan penggunaan CPU ketika dioptimize lagi gitu. Misalnya di bagian connection di firewallnya, terus bagian DNS dan lain sebagainya. Dan sudah dibahas semua di situ, ya kan. Kali ini akan saya tunjukkan di Winbox. Di Winbox di sini terlihat, ya kan, terlihat kalau bentar. Oh, ini terlihat kalau penggunaan CPU saya itu masih kecil. Bentar, di sini tak kecilkan gini aja. Nah, penggunaan CPU-nya hanya 1%. Sedangkan bandwidth yang dipakai ya nggak ada yang pakai di sini, di rumah sepi. Ada orang sekarang. Penggunaan hanya 1 Mbps aja. Di sini penggunaan CPU 1%. Oke. Terus di panduan tadi cara ngeceknya adalah lewat menu tools kemudian profile. Nah, kalian bisa buka menu ini di dalam Winbox. Kalian klik menu tools kemudian pilih profile. Di sini ada pilihan, ya kan? Ada pilihan buat kalian melihat atau ngecek penggunaan CPU kalian di sini. Oke, kita coba start ya. Ini kan CPU, kalian pilih all aja. Kemudian kalian start. Tunggu sampai ada data-datanya muncul. Kalian klik di sini usage di sini, nanti yang paling besar berada di atas. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini karena penggunaannya 1% ya, jadi saya nggak bisa memberikan data yang memberikan contoh data realnya. Jadi penggunaan saya hanya segitu. Mau dilihat pun ya apanya yang dilihat gitu, ya kan. Jadi di sini yang paling banyak memakan adalah manajemen. Nah, itu kalian harus cari tahu manajemen itu bagian mana. Bisa jadi itu bagian manajemen hardware-nya atau manajemen firewall atau apapun yang termasuk dalam manajemen itu. Misalnya akses API atau akses dari ke Winbox atau akses ke Webbox, web proxy dan lain sebagainya gitu. Bisa kalian lihat di situ ya. Manajemen terus selanjutnya tadi ada Winbox naik ke atas gitu, ya kan. Oh, kita gini kan aja. Di Ethernet di sini penggunaannya masih 0 karena memang saya pakai HW offload seperti video sebelumnya ya. Di sini port saya memang saya gabungkan semua antara 2, 3, 4, 5 saya gabungkan. Tapi saya aktifkan HW offload. HW offload itu adalah cara memanfaatkan chipset dari switch. Jadi kita nggak memanfaatkan penggunaan CPU dari Mikrotiknya, tapi kita memanfaatkan chipset yang ada di switch. Jadi ketika ada traffic data di dalam Ethernet, dia nggak akan mempengaruhi kinerja dari CPU, nggak akan membebani CPU gitulah ya.
Untuk internet pasti kosong. Kemudian DNS di sini penggunaannya dikit-dikit ya, karena memang dari keseluruhan klien saya arahkan DNS-nya ke dalam Mikrotik. Tuh, saya rasa masih mampu Mikrotik saya buat manajemen DNS-nya. Jadi nggak masalah di situ. Kalau memang dirasa DNS kalian sudah membengkak gitu kan, mending DNS-nya langsung diarahkan ke atasnya aja atau langsung ke IP modem atau diarahkan ke apa ya? Ke DNS publik lah, itu bisa. Ethernet di sini masih santai, firewall. Nah, firewall ini ada aja penggunaannya. Semakin panjang firewall kalian, semakin berat juga kinerjanya. Jadi firewall itu di Mikrotik cara kerjanya adalah mulai dari atas turun ke bawah gitu. Misalnya firewall kalian rulesnya ada 50, berarti anggap aja satu traffic ya kan, satu data, satu koneksi. Dia itu diperiksa mulai 0 sampai 50 itu diperiksa terus satu persatu gitu datanya. Tuh, semakin panjang firewall kalian, rules firewall kalian, semakin lama prosesnya, semakin banyak makan CPU. Jadi bijak-bijak dalam memilih dalam penggunaan firewall ya. Kalau Mikrotik kalian kecil, ya sesuai penggunaannya aja, sesuai kapasitasnya gitu ya kan. Manajemen tadi networking ya bisa jadi kayak gitu. Queuing, pokoknya kalian bisa lihat di sini lah ya. Siapa yang paling banyak? Biasanya paling banyak itu ada di Ether, firewall, DNS, queue. Itu paling banyak. Oke, kita lanjut. Kalau kalian sudah amati di situ ya kan, penggunaannya pasti akan naik di apa profile tadi, tools profile kalian bisa lihat di situ. Pasti penggunaannya akan naik, ada kerjanya lah, ada apa? Ada aktivitasnya lah di sini. Tuh. Saya di sini pakai RB 750 GR3. Dia memiliki dual core CPU tapi mempunyai 4 thread. Jadi seakan-akan dia jadi 4 CPU. Di sini ada CPU 0, 1, 2, 3 jadi 4 core intinya. Di sini penggunaannya masih aman ya kan. Penggunaan terbanyak ada di manajemen, tuh firewall, DNS gitu-gitu aja terus ya. Kayak gitu. Jadi kalian harus cek di situ untuk penggunaan CPU-nya yang paling banyak siapa gitu. Jadi kalian bisa mengira-ngira lah apanya yang mau dioptimasi lagi. Jadi untuk optimasi kalian bisa langsung menuju ke grup pejuang GSM, cari aja di YouTube atau di Facebook. Kalau kalian cari di situ ada dokumentasi tentang bagaimana cara mengoptimalkan Mikrotik penggunaan CPU gitu. Oke, kita masuk ke poin kedua, cek instalasi perkabelan dan akses point apakah terjadi paket loop atau tidak. Nah, gini ya. Kalau kalian bikin settingan atau instalasi gitu ya kan. Kan kadang orang kan sambung menyambung menjadi satu gitu ya kan, dari akses point satu disambung lagi ke akses point lain, disambung lagi ke akses pointnya lagi, disambung lagi ke akses point lagi sampai rumit lah pokoknya, nggak temu jalurnya kayak gitu. Jadi gitu memang nggak apa-apa, yang penting kalian connect, kalian jalan gitu nggak apa-apa. Tapi ada efek sampingnya, kalau memang ada salah satu alat yang nggak benar maka akan terjadi paket loop alias paket muter di situ saja, terjadi broadcasting yang sangat besar sehingga data itu nggak bisa keluar dari situ, muter aja di serangkaian akses point yang kalian install tadi gitu. Perkabelan dan akses point itu banyak banget ya, termasuk kalian pasang switch gitu, switch kemudian pasang, pokoknya semua peralatan di sini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kalian Mikrotiknya sudah bagus, kemudian instalasi dan perkabelannya atau model topologi jaringannya ngawur ya, seoptimal mungkin atau gimana pun ya bakal ngawur juga. Kalau bagus pun ya alhamdulillah gitu, untung-untungan. Tapi disarankan untuk instalasi yang benar biar nggak terjadi kayak paket loop atau tiba-tiba jaringan ngehang, nggak bisa diakses, perlu dimatikan semua baru jalan semua. Itu berarti kalian harus cek itu di perkabelan dan akses point atau semua perangkat-perangkat yang terhubung ke klien itu. Oke, yang ketiga, cek toko online dan beli Mikrotik baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Ini adalah poin yang paling penting ya kan. Kalian beli RP941. Oke, kita coba lihat spesifikasinya. RP941 itu bagaimana ya? Wireless and Home Office kayaknya. RP941 itu router board yang paling murah, hub LED ya. Ini baru pertama muncul, dulu aku langsung beli karena memang harganya segitu. Di sini kalau kita lihat ya, kita ngomongin voltage aja, kita ngomongin listriknya aja ya, penggunaan listriknya dari RP941.
Listriknya itu hanya 5 volt. Pakai charger HP pun dia bisa nyala, dicolokin ke USB-nya laptop pun dia bisa nyala. Tanpa harus ribet pakai adaptornya gitu. Misalnya kalian punya apa? Punya mikrotik dengan yang ada USB-nya, kalian colok ke haplet, hapletnya akan nyala gitu. Jadi penggunaan CPU-nya itu kecil sekali, hanya 3, penggunaan CPU, penggunaan listriknya kecil sekali, hanya 3,5 watt. Seperti ini hanya 3,5 watt maksimalnya. Dia sudah punya wireless 4 LAN, ya kan? Prosesornya 650 MHz. Apa enggak ngeri itu ya kan, dengan listrik yang hanya 3,5 watt penggunaannya, ya kan? Jadi ya gitulah ya. Kita ngomongin listrik aja dulu, dengan 3,5 watt kita bisa apa gitu ya. Dan dijalankan trafik sebesar 20 mega ya langsung capek itu. Kita lihat spesifikasinya ya kan. Yang saya pakai itu adalah RP9412ND menggunakan CPU GCA 9. Ini pakai CPU apa ya? Coba lihat. Qualcomm memang bagus, tapi kalau memang ya Qualcomm yang seri kecil ya you know lah. Dengan frekuensi CPU 650 MHz itu kencang banget dibandingkan dengan RP750 seri lama. Ini lebih kencang. Router OS, RAM-nya 32 MB, internal 16, flash. Nah, ini nggak tahu ini apa, harganya segitu. Wireless 300 Mbps ya, kalian nggak bakal dapat segitu. Dapat kalau kalian deket banget gitu. Ini 941, ini HP-nya gitu, deket banget gitu. Mungkin bisa kalian pakai 40 MHz atau lebih tinggi lagi MHz-nya. Alhamdulillah. Antena gain 1,5 dBi. Memang access point atau wirelessnya di RP91 ini cukup untuk satu rumah ya, satu rumah yang kecil atau satu ruangan aja. Kalau kita RP941 dipaksa buat ngelayanin hotspot yang orang pakainya itu pencar-pencar gitu ya kan, jauh-jauh misalnya 10 meter, 5 meter dari lokasi si haplet, bakal ganggu juga sama jaringan gitu. Oke, jadi di RP941 ini jadi dia itu nggak bisa maksimal kalau kita paksakan semua fiturnya dipakai ya, seperti wireless dipakai, 4 LAN-nya dipakai semua gitu, dia nggak bakal maksimal karena penggunaan konsumsi listriknya juga kecil banget, jadi dia nggak bisa dipaksa buat kerja keras kayak gitu. Kalau dilihat dari wireless spesifikasinya tuh, mereka pun hanya ngeklaim sama segini itu 54 Mbps dengan transmit segitu ya kan. Mereka klaimnya pun enggak muluk-muluk ya kan, sekalipun dia ngomongnya di sini max data rate-nya sampai 300 Mbps ya, dia mereka ngeklaimnya enggak muluk-muluk. Oke. Itulah kenapa saya bilang upgrade ke seri yang lebih tinggi gitu. Misalnya dari 9 ini aja deh, tak buka di new tab. Dari 941 kita menuju ke berapa tadi, RP750 GR3 aja deh. Kita akan bandingkan juga kenapa saya menyarankan pakai itu, menyarankan upgrade buat kalian yang CPU-nya mulai tinggi atau mulai lemot-lemotan jaringannya. Di sini dari haplet ya kan, kita ngomongin dari penggunaan listrik aja. Haplet hanya 3,5 watt, sedangkan ini R2 penggunaannya max power consumption 2 watt, tapi di input listriknya dia lebih gede. Kalau listriknya lebih gede kan harusnya lebih kenceng juga ya kan. Itu. Ini untuk di hex light. Sedangkan yang di hex atau 750 GR3 itu, nah tuh. Bisa kalian lihat kan? Saya punya 2 mikrotik yang saya kelola. Itu 750 GR3 yang di rumah sama 941. Ada 750 juga seri lama ya kan. Ini bisa kita bandingkan dari listrik aja, kita nggak ngomongin yang lain kayak CPU, penggunaan apa gitu ya kan. Kita ngomongin penggunaan listrik aja deh. Semakin besar listrik yang dipakai, semakin kenceng alatnya.
Tapi beda lagi dengan apa? Kalau ngomongin tentang apa sih namanya? Efisiensi ya kan. Bisa jadi penggunaan listrik kecil lebih kencang daripada penggunaan listrik besar, gitu bisa jadi. Tapi di sini kasusnya kan alatnya yang mirip-mirip. Jadi harusnya efisiensi tidak begitu berpengaruh di sini ya. Di sini kalau kita beli 750 GR3 itu kita mendapatkan adaptor sistem health ya, bentar. Ini adaptor 24 volt. 24 volt loh. Dibandingkan dengan RB941 yang hanya 5 volt. Itu berapa kalinya itu kecepatannya atau listriknya gitu. Sedangkan semakin tinggi listrik ya semakin kenceng lah ya. Nggak usah jauh-jauh gitu ya kan. Maksimal consumption 100 watt ya kan. Itu untuk penggunaan lah. Mungkin di penggunaan biasanya hanya 5 watt gitu ya kan. Point input voltage 8 sampai 30, dia bisa 8 sampai 30 volt. Dan satu lagi 941 dengan harga 3 kali lipat lebih mahal daripada 941, kalian bisa mendapatkan mikrotik dengan full fitur, bisa saya bilang. Satu, dia sudah gigabit, itu penting banget kalau kalian sudah pakai router yang kayak gini itu, yang access point yang kelasnya sudah dual band, itu penting banget karena dengan gigabit transfer data dari mikrotik ke access point lebih kencang daripada yang ini. Kita tutup ya, yang ini kita tutup daripada yang ini ya kan. LAN-nya hanya mana? Oh, nggak ada keterangannya malah. Oh, ini LAN-nya hanya 100 atau fastnet 100 Mbps, kurang lah ya gitu. Terus lagi dia sudah punya slot micro SD buat kalian ekspansi storage buat nyimpan login page yang mungkin sekarang orang login page-nya makin besar-besar, ada videonya, bahkan ada musiknya. Kemarin kita bikin tutorial tentang musik ya kan. Dan juga ada USB Type A atau USB full ya kan, USB biasa gitu ya kan. Bisa kalian colok flash disk, juga bisa kalian colokin modem GSM atau modem 4G, 5G mungkin kedepannya bisa. Jadi kalian beli USB modem, colok ke 750 GR3 sudah jalan ya kan, enak. Nah itu kenapa saya sarankan upgrade ya kan dari sini ke 750 GR3 gitu, karena memang bedanya kayak bumi dan langit gitu rasanya ya, lebay sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin balik lagi ya, setelah listrik, penggunaan listrik ya kan, yang berimbas kepada CPU segala macam ke kecepatan Ethernet, kita ngomongin ini apa, prosesor yang dipakai di 750 GR3 yang harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada 941, dia itu memiliki CPU yang 4 kali lipat lebih kencang. Kok bisa gitu ya? Dengan harga 3 kali lipat lebih mahal, tapi dia memiliki fitur yang lebih banyak dan prosesor yang lebih kencang. Kalian punya 941 3 gitu ya kan? Mendingan punya 750 GR3 1 daripada banyak-banyak. Dia itu menggunakan MediaTek CPU-nya, MediaTek 7621A. Dengan CPU core-nya ada 2 dan thread-nya ada 4. Jadi kita anggap aja 4 core gitu aja ya. Dan memiliki 880 mHz, sedangkan yang di sini hanya 650 mHz. Satu core-nya ini pun 941 nggak bisa ngalahkan gitu ya. Misal diaktifkan hanya satu core, nggak bisa ngalahkan. Itu punya 4 dia. Jadi 880 dikali 4, sedangkan itu hanya 650. Jauh ya. Untuk RAM-nya, aduh. Nih, RAM-nya nih. Ini 32 mega, sedangkan ini 256. Saya sendiri penggunaan saya yang di sini ya. Mana nih RAM? Memorinya ini sistem mana? Kok nyangkut ya? Oke. Sistem resources, kita ngomongin, kita sedikit mereview sekalian. Sistem resources di sini ada free HDD sisa 3 mega karena memang ya you know lah ya. Terus di sini mana ini penggunaan RAM? Nah, ini total RAM 256 MB. Itu banyak banget. Total RAM-nya. Sisa RAM-nya 194.
Penggunaannya kan hanya segitu, tapi kan kita masih punya sisa 194, itu gede banget. Dan itu bisa juga untuk processing dan lain sebagainya. Jadi aman kita pakai ini. Buat kalian yang memang baru start jualan gitu kan, mau baru start bikin jaringan mikrotik gitu ya kan. Daripada beli yang 941, mendingan ya langsung 750 GR3 aja. Karena memang beda banget di semua aspek ya, beda banget. Oh. Ini apa? Colokan listriknya aja 24 volt adaptornya gitu ya kan. 038 ampere. Tapi kenapa 941 diciptakan? Ya buat kalian yang pengen belajar mikrotik atau buat adik-adik sekolah SMK gitu ya kan yang pengen belajar mikrotik. Daripada pakai, ya nggak masalah kita pakai virtual. Saya sendiri dulu belajarnya pakai virtual ya kan. Saya sendiri dulu belajar pakai virtual di VirtualBox sama di VMware dulu, nggak masalah. Tapi lebih baik pakai alat kayak gini, jadi kan enak, kita merasakan nyolokin kabel gitu ya kan, kita merasakan pegang alatnya gitu, jadi lebih mantep. Oke, terus lagi apa? Udah gitu aja. Pokoknya kalau kalian CPU penggunaan CPU kalian di dalam mikrotik itu sudah tinggi, maka lebih baik langsung upgrade saja atau optimalkan dulu settingannya. Kalau sudah mentok, setting sana sini tetap, ya mau nggak mau upgrade aja ke perangkat yang lebih tinggi. Tapi saya sudah pakai yang lebih tinggi mas, gitu ya kan. Misalnya kalian sudah pakai 10 CCR 10 berapa 1036, ada yang lebih tinggi lagi gitu kan. Sudah pakai itu, ya pakai yang lebih tinggi lagi. Misalnya kalian dari 941, ya saran saya daripada naik ke 750 R2, mending langsung 750 GR3. Itu jauh banget speknya. Oke, di sini akan kita cek komen. Dari Om73net 100%, 1000% nomor 3 ya. Ya. No debat lah ya. Karena memang daripada kita optimalkan ya aneh-aneh kita setting malah tambah memperberat atau malah tambah nggak bener, mendingan upgrade alat, migrasi, udah paling bener itu, ya kan. Terus lagi kita geser ke bawah, pintu landak, oke mantap, sip mantap. Yang ketiga jalan satu-satunya, oke betul banget, jalan satu-satunya nomor 3 itu paling enak, ya. Yang nomor 3 itu loh ya gimana ya, kita beli alat ya kan, alatnya sudah maksimal, dia sudah kerja keras sepol-polnya alatnya ya kan, polis paling mentok lah dia kerjanya, sudah maksimal. Ya gimana mau dipakai terus kayak gitu, dia jalan di 100% terus, ya tinggal nunggu aja alatnya sampai bertahan berapa lama gitu ya kan. Oke, terus ya gitu ya kan, kita upgrade, anggap aja peremajaan alat gitu ya kan. Karena memang perlu ya, daripada kita diambil uangnya terus kan, uangnya bisa disisihkan buat upgrade alat gitu. Saya pilih nomor 3 bang, ini dari Acangnet Bang Hasan ini. Oh ya mantep lah ya kan, karena memang Bang Hasan ini punya 1009 yang sudah CPU-nya sudah mentok, akhirnya upgrade juga. Ini Om EN Pahlevi, kalian kalau butuh ebook buat setting mikrotik ini monggo nih. Mau nanya mas, 750 GR2 GR2 termasuk andal, GR2 R2 mungkin ya, 750 R2. Kalau R2 itu ya tadi sudah saya jelaskan ya, tanggung, GPU-nya ya gitu, RAM-nya gitu, enggak gigabit gitu ya kan. Ya, ini juga ada review dari Om Dilan Berlian ya kan. Kita buka fotonya sambil loading itu. Nah, ini yang sudah pakai keduanya ya, itulah ya. Ini aduh masih loading. Ya, enggak muncul. Oke, nah di sini ada contoh penggunaan Hexlite 750 R2 dan di sini ada 750 GR3. Coba kalian lihat di penggunaan download dan uploadnya. Oke, di sini download di 750 R2 dia paha downloadnya di posisi 13,9. Saya nggak tahu di dalamnya ini siapa, firewall atau apapun, saya nggak tahu ya.
Di sini hanya ada gambar yang sedikit menggambarkan aja kemampuan dari kedua router ini. Dia di-download di 13,9, penggunaan CPU-nya 40%. 40% di 13,9. Mungkin di 30 mega mungkin sudah 100%. Mungkin loh ya, saya nggak tahu juga. Tapi ada juga orang yang memang bisa nampung banyak gitu hotspot. Dia hotspot aktifnya 46. Kemudian di sini di 750 GR3 kalian lihat di hotspot aktifnya 80 hotspot aktif. Itu setengah kampung kali ya. Penggunaan internet downloadnya di 17,5 mega dan ini dia pakai dua interface ya. Mungkin buat game sendiri, traffic game sendiri diarahkan ke traffic game, kemudian di di semua paketnya diarahkan ke paket sendiri. Di sini yang sini enggak kayaknya, enggak. Nah, itu. Di sini malah dia pakai pastinya dia pakai routing ya, marking paket buat game, buat routingnya juga itu pasti kan karena kerja CPU-nya makin berat. Tapi di sini CPU-nya 7% aja. Tapi nggak tahu ya, ini kan mungkin di screenshot pas lagi 7% atau pas lagi turun-turunnya gitu ya kan. Tapi nggak tahu juga. Kalau dilihat dari grafiknya memang dia stabil penggunaannya ya. Penggunaannya segitu terus, berarti ya pastinya dia nggak bakal naik jauh dari 7%, mungkin di 10 atau 11%. Itu kemampuannya. Dengan uptime ini, ini penggunaan RAM-nya sisa banyak ya. Ini penggunaan RAM-nya hanya 53 MB. Dengan hotspot aktif 80. Itu banyak banget itu. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Tambahkan nomor 4 bang. 4 lereno cek enteng dah sih. Kalau kita translate, berhentilah biar kepalamu nggak pusing gitu ya kan. Ya, kalau biar nggak pusing ya gitu, jangan urusan kayak gini ya. Di saya rata-rata tinggi CPU 01 dan 4. Kok bisa? Nggak tahu. Nyimak ya, oke nyimak. Upgrade routermu ya. Ini ada yang jualan juga, monggo yang mau beli mungkin ada channelnya. Terima kasih pencariannya. Oke, jadi gitu ya. Di sini kalau kita lihat dari Mikrotik ini kan banyak sekali produknya ya. Mikrotik ICU kali-kali ada kiriman. Di sini ada kalau kita lihat perbedaan harganya ya kan, di sini 3995, ini 5995, 345. Beda $20. $20 di situ sekitar 200-300 ribuan. Coba nih, kalau kita lihat 5 kali Ethernet small plastic case 850 GPU 64 RAM most affordable MPLS router, 5 kali gigabit Ethernet dual core untuk GPU 250. Ini menurutku Hex ini yang paling mantap buat dibeli ya di harganya. Tapi nggak tahu sekarang kadang agak naik kadang turun gitu, nggak stabil itu harganya. Terus lagi di sini ada lagi, ini Hex PoE Lite, ini sama kayak Hex Lite, cuma dia ada mampu buat output PoE. Harganya sama kayak Hex S. Ini Hex S ini yang dipakai Om Laksa, dia itu punya SFP port. Kalau kalian mau upgrade yang ada SFP portnya, misalnya buat PTP atau PTP antar router gitu, XS oke, bagus. Nah, ditambah itu ya kan, ditambah dengan ada SFP-nya jadi enak buat misalnya antar gedung gitu ya kan, pakai SFP mantep daripada pakai LAN. Tapi kalau sudah gedung nggak mungkin pakai kayak gini ya kan. XPoE 2000 ini Powerbox. Nah, banyak sekali ya. Kalian tinggal pilih, tergantung uangnya. Tapi buat pertama kali bikin usaha hotspot paling enak ya pakai Hex ini 750 GR3 kayak gitu, karena memang dari sisi hardware dia lebih kencang dan kalian nggak perlu mikir penggunaan CPU ya, karena memang di sini tuh memang kencang banget. Kalau dipasang firewall aneh-aneh mungkin masih mampu ya kan, daripada yang ini gitu.
Oke, sampai di sini dulu untuk video tentang penggunaan CPU ya, karena memang penggunaan CPU itu tergantung pada kapasitasnya, tergantung pada routernya ya kan. Misalnya semakin besar traffic kalian yang di-upload atau yang digunakan di dalam mikrotik itu ya, kalian harus pakai mikrotik yang lebih kenceng juga. Biar sesuai lah ya, sesuai sama kapasitasnya gitu. Harga murah ya, trafiknya juga harus murah gitu ya kan, untuk jaringan yang murah juga. Kalau jaringan kalian mahal ya sesuaikan aja lah ya. Oke, demikianlah, semoga kalian suka video ini, ngobrol-ngobrol nggak jelas gini ya kan, panjang lebar. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau nggak suka, dislike saja. Jangan lupa kunjungi sosial media saya di Facebook dan Instagram juga. Kalau ada perlu-perlu, kalian bisa hubungi saya lewat WhatsApp yang ada di layar kalian. Oke, jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan Tutorial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.